kan. Nah, untuk membantu supaya kambium ini dia lebih cepat menutupnya, itu kan yang pertama bisa dipecah batangnya ya. Pecah batangnya biar badannya lebar membengkak. Nah, untuk losanya ini yang as utamanya ini karena proporsinya belum maksimal, itu tetap belum kita potong ya sahabat. Nah, jadi biar membantu memompa biar badan ini dia lebih apa ya? Lebih maksimal untuk jadinya. Untuk gabung batang itu memang saya rekomendasikan ketika kita pengen membuat sebuah bahan bonsai itu dijadikan dia medium ke atas ya, medium, large, XL. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat, jadi maaf ini untuk suaranya memang agak sedikit bindeng ya sahabat. Ini karena aduh, untuk dua bulan ini, 3 bulan ini memang luar biasa banget untuk cuacanya ya. Jadi sahabat harus benar-benar jaga kesehatan ya sahabat. Nah, jadi di konten kali ini kita akan coba bahas ficus ya. Kita akan bagi 2 part. Yang pertama ficus dan yang kedua anting putri ya sahabat. Jadi yang pertama nih untuk jenis ficus. Untuk jenis ficus ini memang untuk saya pribadi ya, itu ada 2 versi. Yang pertama lebih rekomendasi mana untuk pecah batang atau gabung batang ya. Jadi kalau untuk pecah batang untuk penirusannya itu dia lebih cepat jadinya ya sahabat, apa ketika kita memprogram sebuah bahan bonsai itu untuk dijadikan mame atau small ya, kita rekomendasikan dia pecah batang. Nah, cuman kalau untuk gabung batang ya sahabat, jadi seperti ini. Untuk gabung batang itu memang saya rekomendasikan ketika kita pengen membuat sebuah bahan bonsai itu dijadikan dia medium ke atas ya, medium, large, XL itu kita rekomendasikan itu gabung batang, karena semakin banyak gabungannya itu dia semakin cepat besarnya ya sahabat. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk jenis ficus ini sebenarnya sama sih. Yang pasti kita masih di lahan ground seperti ini, kita pecah batang ya. Ketika kita memecah batang itu tetap diloskan. Ketika dia kambium belum menutup seperti ini ya, maaf. Oke. Nah, jadi seperti ini, ketika kambium ini belum menutup sempurna, untuk atasnya ini jangan pernah sekali-kali dia dipotong ya sahabat, karena nanti memperlambat pertumbuhan penutupan kambiumnya ya. Nah, jadi seperti itu untuk pengalaman saya pribadi. Nah, untuk yang kedua, nah jenis ficus ini juga dia bisa ditempel, bisa ketika kita pengen cabang ini dia tumbuh, misalkan sahabat pengen nih tunas atau cabang di mana pengen ditumbuhkan, itu bisa ditempel, bisa. Terus sistem shock juga bisa ya sahabat, seperti video saya yang 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih yang lalu itu saya sudah bagikan sistem shock itu seperti apa. Nah, jadi ketika sistem shock seperti ini kita lubangi ya, terus kita masukkan untuk shock-shockannya ya sahabat. Itu sudah saya jelaskan di video saya yang kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu lebih ya. Nah, untuk yang kedua ini kita contohkan seperti ini. Ini juga ada apa ya? Ada juga untuk pertanyaan seperti ini nih. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ya kan? Nah, untuk membantu supaya kambium ini dia lebih cepat menutupnya, itu kan yang pertama bisa dipecah batangnya ya. Pecah batangnya biar badannya lebar membengkak. Nah, untuk losanya ini yang as utamanya ini karena proporsinya belum maksimal, itu tetap belum kita potong ya sahabat. Nah, jadi biar membantu memompa biar badan ini dia lebih apa ya? Lebih maksimal untuk jadinya, itu benar-benar harus diloskan ya. Karena banyak banget kemarin pertanyaan masalah pembesaran batang ficus ini, kita belum sempat buatkan ya sahabat, karena masih khusus untuk anting putri.
Oke. Nah, terus untuk selanjutnya nih. Nah, untuk selanjutnya ini masalah media ya, banyak banget menanyakan masalah media. Jadi kalau untuk media ya sahabat, kalau untuk media ini beda wilayah, beda iklim itu berbeda ya sahabat. Jadi tidak bisa dijadikan patokan kalau menurut saya pribadi. Apalagi kalau untuk khususnya jenis ficus atau beringin kimeng seperti ini. Untuk beringin kimeng ini kan termasuk pohon yang apa ya, enak lah kalau menurut saya pribadi, karena kita pakai media apapun dia masih bisa berkembang ya sahabat. Itu untuk jenis ficus ini lumayan enak lah. Kalau untuk di tempat saya biasanya pakai campuran pasir ya, pasir kali ya sahabat, karena kalau kita pakai pasir Malang khususnya di daerah sini itu pasti biayanya apalagi di ground seperti ini dia lumayan sedikit mahal ya sahabat. Jadi kita manfaatkan media yang ada, kita campur dengan kotoran hewan ya sahabat, atau pupuk fermentasi. Nah, untuk pupuknya kita taruh paling dasar ketika sebelum ditanam ya. Sebelum ditanam itu kita pakai pupuk dasarnya yang sudah fermentasi, kita taruh di bawah, paling bawah, dan untuk atasnya kita kasih sekam ya, boleh sekam bakar, sekam mentah juga boleh. Untuk yang paling atas ini kita pakai pasir. Nah, jadi seperti itu ya sahabat. Itu yang di lahan ground. Nah, kalau untuk yang di pot kemarin sudah saya jelaskan di video saya pakai bekas bakaran sampah bisa, dicampur dengan kokopit, dengan mix pasir Malang juga bisa. Kalau ada tanah di bawah pohon bambu itu juga bagus ya sahabat. Karena kenapa? Tanah yang di bawah pohon bambu itu dia banyak mengandung unsur hara atau rumah mikroorganismenya juga banyak di sana ya sahabat. Jadi unsurnya itu sangat-sangat lengkap banget di sana. Itu bisa dipakai juga kalau ada, cuman di tempat saya juga agak sedikit jarang ya untuk pohon bambu, makanya kita pakai tanah seadanya aja. Nah, oke, jadi seperti itu tuh. Nah, ini untuk rekomendasi ya, ketika untuk sahabat-sahabat pengen mengprogram sebuah bahan bonsai itu yang berukuran besar ya. Ini khususnya ficus ya, atau beringin, jenis beringin-beringinan ya. Jadi kalau untuk jenis ficus ini kita rekomendasikan untuk digabung aja ya sahabat, karena itu sangat rekomendasi. Yang pertama, dia lebih cepat besarnya, lebih cepat instannya ya, instan kita dapat besarnya itu dia lebih cepat kalau untuk dia digabung seperti ini. Terus yang kedua, gerak dasarnya itu sudah bisa kita bentuk ya sahabat. Jadi sudah bisa kita bentuk ya, walaupun dia digabung awal mula seperti ini. Bisa sahabat lihat ya di depan kita ini ya. Nah, jadi seperti ini ya sahabat. Jadi kita lebih instan, kita pengen mengkonsep sebuah gerak dasar itu bisa dari bener-bener ketika penggabungan seperti ini ya sahabat. Nah, jadi seperti itu tuh. Untuk paling rekomendasi ketika kita pengen membuat bahan bonsai jenisnya ficus ini digabung ya sahabat. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk misalkan small atau dia medium, itu kalau untuk medium bisa sih, bisa itu digabung juga bisa. Kalau untuk mame atau small saya saranin enak pecah batang aja ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya sahabat. Seperti ini dan seperti ini ya. Nah, ini dari pecah batang aja nih. Pecah batang kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Cuman harus di lahan ground ya sahabat. Nah, kalau untuk dia seperti ini, nah ini bisa sahabat lihat ya. Ini dari pecah batang aja. Untuk ukurannya nanti bisa masuk small bogel bisa, paling maksimal ya medium lah ini. Kalau untuk ke large kayaknya nggak mungkin karena terlalu pendek ya sahabat. Oke, jadi seperti itu tuh. Mungkin misalkan ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Ini kita bagi ke part 2 ya sahabat. Kita lanjut di anting putri ya. Oke, sip. Seperti biasa dulu nih, di like dulu karena pajaknya itu penting itu. Oke.